Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcelino Madani Putra. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2024. Nah, dengan NPM G1F 024064. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java. Nah, di sini saya mengerjakan tugas video penjelasan ini untuk mengganti tugas responsi. Nah, jadi di sini udah terdapat studi kasus yang sebelum pada pertemuan kemarin. Nah, ini di studi kasusnya terdapat beberapa kelas. Dapat kita lihat ada beberapa kelas. Ada kelas peminjaman, ada kelas member, kelas buku, kelas, lalu kelas main untuk menjalankan programnya. Nah, di sini kita menggunakan eh, Java compiler aja. Oke, Java compiler. Dan ketika jadi browser online Java compiler. Lalu tadi kita menggunakan programming. Oke, ini hapus saja. Nah, di sini dapat kita lihat di soal tadi perintahnya itu membuat kelas buku dengan atribut private. Atributnya itu ada judul, kemudian ada penulis, dan menggunakan konstruktor untuk mengisi datanya. Lalu menggunakan getter untuk mengakses data tersebut. Lalu kita kembali ke ini, ke programmis. Nah, di sini langkah pertama kita buat kelasnya dulu. Lalu kelas pertama itu ada kelas buku. Saya ketikkan kelas buku. Nah, kelas buku yang tadi menggunakan konstruktor. Oh, jangan lupa ditutup dengan kurung kerawang. Nah, kemudian pada bawahnya kita menggunakan konstruktor dengan eh, menggunakan konsep enkapsulasi. Eh, Enkapsulasi ini untuk supaya datanya tersembunyi, tidak bisa diakses dari luar. Oke. Untuk kodenya itu pertama private, kemudian datanya. Di sini kalau kita lihat atributnya itu ada judul dan penulis. Untuk judul dan penulis ini kita menggunakan tipe data dari string. String huruf S-nya besar. Lalu kemudian sini kita letakkan atribut yang kita masukkan, yaitu judul, kemudian titik koma untuk menutup. Lalu bawahnya lagi, ini yang atas kita copy aja karena ya sama. Kita pilih bawah sini. Nah, yang kedua ini tadi ya atributnya ada penulis. Nah, kenapa kita menggunakan private? Karena kita menggunakan konsep enkapsulasi tadi. Nah, ini ya. Kemudian langkah selanjutnya itu konstruktornya. Kita membuat untuk konstruktornya public buku lalu buka kurung, eh, si kurung kurawal dulu supaya tidak lupa. Oke. Pada public buku ini untuk membuat konstruktor itu kita tuliskan tipe datanya. Tipe data pada atributnya. Oke, string judul, string judul, kemudian koma, atau di copy aja biar bisa. Kemudian sebelahnya lagi. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian gunakan this titik judul sesuai dengan atributnya. This titik judul sama dengan judul kemudian titik koma. Kita juga dengan atribut yang kedua. Ketikkan this titik judul, this titik yang kedua itu penulis. Dengan penulis.
Sini bisa sedikit dirapikan mungkin. Oke. Oke, jika sudah, kita akan lanjut membuat getter. Di getter itu untuk mengambil nilai atribut dari dari atribut privat itu. Dan kita buat getter dulu. Bentuknya di sini dalam kelas buku, namun di bawah. Kita buat di sini public string, public kita string untuk membuat getter itu buatnya jadi setiap atribut itu satu satu getter. Jadi tidak bisa digabungkan seperti membuat konstruktor itu. Public string get, kemudian judul, get judul, jangan lupa kurung perawat. Oke, kurang lebih seperti ini. Di public string get judul getter. Kemudian di bawahnya ini kita mengembalikan nilai. Turn judul ya. Oke, kemudian kita lanjut membuat getter yang kedua. Copy aja biar prosesnya lebih cepat. Saya bisa copy. Oke, tinggal ganti aja di sini. Yes. Oke. Oh, ini besar ya. Besar. Supaya bisa dibedakan kemudian sini tulis. Hmm. Oke. Sudah. Oke, kita lihat di soal. Nah, kita menyediakan getter untuk mengakses datanya. Konstruktornya juga sudah ada. Konstruktornya ini. Dan getternya udah ada. Dua. Untuk kelas buku. Atributnya dua. Menggunakan private. Judul. Atributnya judul dan penulis. Kemudian kita lanjut ke poin kedua yaitu class member. Class member. Oh ya, output yang akan ditampilkan itu kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut ke class member. Class member. Class member ini dia menggunakan atribut atribut private juga. Atribut private juga. Jadi kita bikin kurang lebih sama. Class. Ya, kita kurang lebih sama. Kita buat kelas member. Member kemudian kurung perawal lagi. Oke, bentar. Nah, di sini kita buat tadi private. Private. Private itu atributnya. Atributnya itu private. Nama. Private. Kemudian string. String. Nah, sama seperti yang pada membuat di pada kelas buku tadi. String nama. Kemudian selanjutnya kita membuat konstruktor juga untuk inisialisasi pada kelas member ini. Untuk membuat konstruktornya itu sama juga seperti kelas buku sebelumnya. Kita menggunakan public. Dan sekali supaya public kemudian member. Member buka kurung, dikasih kurung-kurung dulu. Oke. Public kemudian member. Kita buat datanya string nama karena dia kalau lebih dari satu dipisahkan dengan koma. Oke.
Kemudian kita lanjut eksekusi di bawahnya itu kita menggunakan this lagi. This nah, sama dengan dua. Oke. Oh, untuk huruf besar kecilnya bisa diperhatikan supaya meminimalisir error ya. Kemudian pas member selesai, kita lanjut membuat getternya lagi. Karena dia menggunakan atribut private kan. Jadi kita membuat getter juga untuk dapat mengakses datanya. Oke, buat getter. Sama dengan sebelumnya, ada kelas buku, kita bikin public, string, get nama, get nama, lalu kurung, kurung, kondisi, get nama. Lalu jangan lupa kurung crawl. Oke, karena kita lanjut bawahnya lagi, return. Nah, ini kelas buku sama kelas membernya udah jadi. Jadi udah ada dua kelas, yaitu kelas buku dan kelas member. Kemudian yang lanjut kita kelas peminjaman. Nah, pada soal ini kelas peminjamannya itu extend ke kelas member yang berarti kelas peminjaman ini mewarisi atribut atau metode dari kelas member. Kelas member tadi kelas yang kedua yang udah kita buat nih. Kasih komen dulu biar sih. Oke. Dan oke, buat bayangan aja ya. Lalu di sini terdapat atribut tambahan yaitu buku dipinjam dan tipe buku. Lalu menggunakan konstruktor. Konstruktor harus memanggil konstruktor pada superkelasnya. Superkelasnya itu ya kelas member. Nah, kemudian membuat metode tampil data untuk menampilkan detail peminjamannya. Oke, kita kembali ke sini ke Java compilernya. Oke, yang pertama itu kita akan membuat kelas peminjaman. Jadi kelas peminjaman. Nah, tadi kan menggunakan kita kan akan extend ke member tuh supaya kelas peminjaman ini mewarisi atribut dan metode dari kelas member. Jadi kita buat kelas peminjaman, kemudian extend member, member. Huruf kecilnya diperhatikan, member. Lalu kemudian kurung awal. Jangan lupa ditutup, lalu kita enter ke bawah. Dalam ini tadi coba kita lihat seperti yang ada pada soal membuat atribut tambahan. Pertama kita buat dulu atribut ini private. Ya, menyesuaikan dengan kelas sebelumnya. Private, lalu buku, buku, buku dipinjam. Nah, untuk atributnya itu seperti ini.
buku dipinjam. Kemudian kita lihat soal dulu. Ya ini atribut tambahannya buku dipinjam. Yang tipe buku. Oke, udah ya, pas ya. Tipe datanya buku, dengan atributnya buku, tipenya buku, itu buku dipinjam. Poin selanjutnya itu kita akan buat konstruktor. Konstruktor ini, konstruktor untuk memanggil konstruktor pada superclass. Superclassnya itu ya kelas member tadi. Oke, kita buat konstruktor peminjaman. Di sini aja. Public public di public. Oke. Public, kemudian peminjaman goyang lagi. Lalu tipe datanya. Tipe datanya itu kita ngambil dari kelas member karena dia kan mewarisi. Jadi tinggal kita turuni tipe data dari kelas member ini, tipe data atribut dari kelas member ini tinggal kita turunin. Itu atributnya itu kan nama. Jadi kita buat di sini tipe datanya dulu string, kemudian nama. Nah, lalu kita masukkan atribut yang kita masukkan atribut pada kelas peminjaman ini yang extend ke kelas member. Buku, kemudian buku pinjam. Nah, lalu kurang awal lagi. Untuk kurang awal itu jangan lupa ditutup supaya tidak berlebih atau kurang. Karena jika berlebih atau kurang akan dapat menyebabkan error. Lalu kita menggunakan super. Nah, kenapa menggunakan super? Karena ini nih digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induknya. Kelas induknya yang mana? Kelas induknya itu ya kelas member. Tuh, kita buat super. Super. Nah, atributnya tadi kan yang kita extend itu adalah nama. Jadi kita buat seperti ini. Nama. Lalu jangan lupa titik koma. Enter. Lalu kita lanjut bawahnya untuk pada uh, atribut tambahannya ini. Tambahin this. Kita inisialisasi dulu. Pada konstruktor. This. Kemudian buku. Buku dipinjam. Kemudian buku. Buku dipinjam. Kita lihat soal lagi. Nah, yang terakhir itu membuat metode tampil data untuk menampilkan detail peminjamannya. Oke, kita buat metode tampil datanya dulu. Untuk membuatnya itu tadi ya. Lalu buat public void, kita buat metode tampil data public void data. Oke, public void tampil data. Ini saya kemudian kurang, lalu kemudian kurung berawal, lalu enter. Nah, di sini kita akan digunakan menampilkan detail dari peminjaman. Jadi menggunakan sistem output lain. Nah, ini bisa kita copy dari sini aja. Dari void di class main. Dan di class main ini tidak akan kepake juga. Sistem output lain. Oke. Di sini kita isi karena menampilkan detail peminjaman. Jadi yang kita isi itu nama dari member dan buku yang dipinjam itu apa. Lalu kita buat di sini. Member. Nah, nama member. Ya, jadi nanti yang akan tampil itu ini. Untuk menampilkan ini.
sama yang bar yang titik dua. Ya, kemudian ini kita panggil getter ya, get nama, seperti ini. Kemudian bisa copy aja yang atas sebenarnya. Kita bisa copy bagian atas. Semakin lain sama ini kita buka buku dipinjam. Nah, kita sesuaikan sama output dulu. Ya, buku dipinjam. Buku dipinjam. Nah, biar sejajar. Ini kalau di dalam kurung nggak apa-apa gini. Tidak akan menyebabkan error. Oke, buku dipinjam. Lalu ini kita panggil getter untuk buku ini. Getter dari buku ini pinjam. Getter. Kita panggil dulu buku dipinjam. Buku dipinjam. Oh, besar kecilnya disesuaikan juga ya. Dipinjam. Lalu get ke judul supaya menampilkan judulnya itu. Ya. Makanya kita tambah lagi penulis supaya menampilkan nama penulis kemudian judul oh ya ini kan buku dipinjam kerja buku dipinjam mulai kemudian tambah lagi pinjam kita get ke penulis. Oh maaf ya guys, itu kameranya goyang-goyang kena kaki ini di bawah nih. Oke, jangan lupa kalau getter itu kita kurang ya. Jadi begini. Oke, udah. Lihat dulu, cek dulu. Itu tampil data udah, konstruktornya udah. Manggil konstruktor super kelas. Good. Tambahannya udah kita pasang juga. Udah kita tekan sini. Oke. Lalu ada lalu kemudian abstract class. Abstract class.
abstrak kelas ya, abstrak kelas notifikasi. Jadi kita membuat abstrak kelas notifikasi yang dengan metodenya kirim pesan. Lalu eh, buat subclass. Subclassnya itu ada subclass notifikasi email dan notifikasi SMS nih. Oke, seperti ini kita bikin abstrak kelas. Abstrak kelas. Oke, notifikasi. Sesuai yang pada soal aja. Membuat abstrak kelas notifikasi dulu. Ini sebagai super kelasnya atau kelas induknya. Notifikasi. Dan jangan lupa kurung kerawal. Kerawal dulu. Nih, public abstrak. Oh, di sini tadi kirim pesan. Kirim pesan berarti kirim pesan. Jangan ada sih kirim pesan. Kemudian string. Oh, data untuk kirim pesan itu string. String kirim pesan. Terus dua. Oke, udah. Kelas notifikasi udah jadi. Kemudian kita buat kita soal dulu. Kita buat subclass lagi ya. Kemudian subclassnya itu ada dua, subclass notifikasi email dan subclass notifikasi SMS. Oke, kita masuk ke kita buat subclass notifikasi email dulu. Oke, jadi kelas sama seperti yang atas tadi, uh, seperti kelas peminjaman ini dia extend ke kelas member. Jadi, jadi yang ini kelas kelas notifikasi email dan notifikasi SMS yang akan dibuat akan extend ke kelas notifikasi. Tuh. Jadi untuk mewarisi atribut dan metode yang ada pada kelas notifikasi ini. Lalu kelas notifikasi, kasih email, notifikasi email, lalu extend. Oke, ini kecil ya. Lalu extend ke notifikasi. Ini berarti kelas notifikasi email ini dia mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas notifikasi yang udah ada sebelumnya. Oke. Oke. Kemudian tekan pesan dengan private email, tapi pesan dengan private SMS. Oke, berarti di sini kita harus menggunakan override ya. Jadi override ini uh, digunakan untuk mengganti isi metode abstrak dari kelas induknya. Nah, untuk cara membuat override itu seperti kita menggunakan ini, oke. Lalu override, override, gini biasanya. Override, lalu sekali. Lalu deploy, kirim pesan.
Lalu di sini string, masukin dulu datanya string ini. Nanti tinggal kita panggil aja, kemudian kita copy untuk bagian sistem out print line karena kita menggunakan sistem out print line. Sistem out print line taruh di sini. Nah, yang di print itu sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nah, ini tampilkan pesan dengan prefix email, berarti yang ditampilkan di sini tuh pesannya tuh email. Di sini, ya, ini jangan sedih. Ini kita panggil pesan seperti ini. Lalu yang untuk kurung. Oke, untuk kelas notifikasi email yang udah jadi, yang extend ke kelas notifikasi, kemudian yang selanjutnya itu kelas notifikasi SMS ini dia extend juga ke ke kelas notifikasi. Nah, jadi sama-sama aja sebenarnya. Oh, ini ada tipe ya. Nah, itu. Kodenya sama-sama aja. Cuman kita ganti untuk email ini kita ganti dengan SMS, ini juga sama. Jadi kita copy aja biar mempersingkat waktu. Oke, sini ganti SMS. Extend ke notifikasi ya. String start. Oh, ini sama. Oke, jadi nih. Nah, ini kita bisa soal dulu. Oke, udah subclass sudah jadi. Kemudian ada kelas main lagi. Kelas main ini digunakan untuk menjalankan eksekusi programnya. Masuk kelas main. Oke, pada kelas main ini kita buat astaga apa ya? Uh, public 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 main. Oke, public main, kemudian kurung kurawal. Oke, bentar. Ini kapus ya, harusnya nggak usah dihapusin tadi. Jadi tinggal tambahin ke bawahnya aja. Sini public static void. Guys, public static void set void. Oke, main string. String ini sebenarnya kalian bisa tab baru aja Java. Oke, udah tab baru, tinggal copy ini aja ya. Aduh, wah. Oke, berarti ya tambahkan kurang kurang awalnya 2.
sama ini tutup ini. Nah, kemudian tinggal kita buat objek baru. eh, Objek baru dengan nama objeknya itu judul dan penulisnya. Ya, kita buat objek baru, objeknya objek buku. Lalu buat berarti itu buku, buku dan buku sama dengan new buku, new buku. Oke, ini untuk isinya. Nah, ini nama bukunya apa tadi? Nama bukunya pemrograman Java oleh Andi. Lalu kita tulis dulu. Pemrogram Java oleh Andi. Oh, pemrogram Java. Koma lalu Andi. Oke, salah. Karena yang menampilkan nanti ya di sini. Nah, ini yang titik koma, kemudian kita buat objek baru lagi. Objek barunya itu member. Objek barunya itu member. Member sama dengan new member. Member dengan nama membernya itu Budi. Kita tulis Budi. Titik koma, kemudian objek peminjaman peminjaman tipe peminjaman sama dengan new peminjaman. Lalu kita upload objek peminjaman ini sesuai dengan member dan buku yang dipilih. Jadi pinjaman ini kita buat member, kemudian member get nama, kita panggil aja nih get nama ini ya nama membernya itu, get namanya ya get nama, kemudian koma, kemudian buku. Nah, lalu koma, bentar lagi. Oke, sini kita panggil tampil data tadi. Kita panggil tampil data untuk menampilkan siapa yang meminjam buku dan buku apa yang dipinjamnya. Oke. Untuk memanggilnya itu tinggal kita buat pinjam. Jangan tampil data tampil data tadi. Oke, tampil data
sampel data, pinjaman, liburan, kemudian jika kemudian lanjut ke bawahnya lagi itu ini kita menampilkan print print untuk kelas notifikasi nih, untuk kelas notifikasi ini. Berarti karena outputnya tadi seperti ini, nah butuh ini, jadi kita bikin sistem output lain baru. Kemudian sudah bikin sistem output lain baru, tinggal kita panggil aja objeknya, kita buat objek aja, seperti objek buku ini atau objek member atau pinjaman. Nah di sini kita buat sistem output lainnya, bisa copy aja dari yang tadi biar nggak banyak-banyak nulis. Copy sistem output lain, untuk sini dihapus. Oke, kita kasih tanda kutip dulu. Kita tampil kita seperti ini. Oke. Ini ya. Ini aja. Notifikasi. Oke. Udah. Kemudian kita bikin objeknya. Target. Notifikasi. Notif email. Kita panggil yang email dulu. Notifikasi. Notif email. Kemudian sama dengan new yang notifikasi email. Sama dulu. Oke, ini huruf kecil. Ini balik. Notifikasi email. Lalu kita kasih kurung, kemudian belakangnya titik koma. Oh, ini tidak kita isi ya, kita cukup panggil aja. Kemudian kita panggil objeknya if email titik kirim pesan burung. Oke. Buku pesannya apa tadi? Buku berhasil dipinjam. Kuliah berhasil dipinjam. Oke. Dan ada seru supaya sama lah. Dah. Ya maaf. Nah, untuk yang bagian SMS ini kita copy aja supaya mempersingkat waktu. Oke, kirim.
Oke, tinggal kita ubah samakan aja. Oh, nah, kirim pesan ini tinggal disesuaikan. Pesannya jangan lupa kembalikan pada waktu tersebut. Buat undangan, kembalikan pada waktu. Bisa dicek-cek dulu. Ya udah sih ya. Data peminjaman terus kirim pesan. Kasih email. Coba kita run. Oke. Oh, ini hasilnya ada error. Kita lihat dulu. Oke, ada satu tipe satu salah, harusnya peminjaman tapi pakai R. Oke, kita cari dulu. Mana peminjaman. Line 35. 35 buku dipinjam. Nih, buku nih, pinjaman. Error kedua itu lupa buku dipinjam. Nih, error kedua ini di koma, itu udah. Oke. Statement. Oke, Oke, kita cari dulu ya. Dipinjam. Udah. Sesuai buku dipinjam. Ambil, buku dipinjam. Ini salah ini. Dia bingung sini nih, kayaknya. Buku dipinjam. Oke, yang abstraknya bingung lagi. Kita cek bagian abstrak. Wah, di line ketiga. Identifier. Oh, satu. Labs. Abstrak. Nah, ini harusnya. Sekarang kita run lagi. Makin banyak. Oke, mantap. Kita cari errornya dulu.
Instance. Kita cek dulu dari line 31. Pinjam. Sekarang besar ya. Di line kelima. Inilah kenapa huruf kecilnya sama. Yang berpengaruh. Kayak di line 31 tadi tuh. Nih, harusnya huruf kecil. Dibuat huruf besar pada P-nya. Jadi menimbulkan error. Kita masuk ke line kelima. Sistem notifikasi. Notifikasi email. Sistem ke. Oke, ini salah. Huruf besar disamakan ya. Jadi ini disamakan sama notifikasinya huruf besar. Oke, kita run lagi, kita lihat lagi. Kelas notifikasi. Ya, pada bagian override nih. Pesan, kirim pesan. Ini bisa dicek lagi teman-teman. Pesan kayaknya ini salahnya. Sprite kelas notifikasi SMS. Punya tuh. Oke, bagian Twitter tadi, bagian penulis. Return penulis, nah itu harusnya.
Cek lain 39 dipinjam. Ya ini juga salah. Mungkin kecil aja. Ini beda tadi. Override-nya apa nih? 8 error. Oke. Peminjaman tipu. Banyak tipu ya. Peminjaman tiga. Pinjaman 1 juta. Coba dulu kalau ada yang ini. Oke. 61. Pinjaman. Ini peminjaman. Oke, tipu lagi. Member, bukan member, salah ya. Harusnya member. Nah, ini member. Sama tipu juga. Lain 61 ini peminjaman. Pokoknya saya sering dicek aja ya. Sering-sering dicek aja. Nggak tahu banyak tipunya. Karena tipu itulah yang menyebabkan error. Nama member, nama ya errornya berkurang lagi.
Tengok lagi peminjaman, new peminjaman, bergen aku, dan 61. Sini, ya. Kirim pesan, string pesan. Oke, sabar teman-teman ya. Get nulis, kan judul. Gue dipinjam gitu judul. Nama ditulis.
Error di line 46, mana 46 ya? Right. Kamera. Astaga. Maaf lah, memori saya habis. On cam. Bikinnya pakai susu, aku susu. Memori bis. Camping kita lanjut dulu. Mau pinjam HP lu. Gila ini 46 ya. Kita cek dari atas dulu. Judul target penulis. Satu. Ya, line 52. Cari dulu. Apa ini yang depannya? Apa ini? Udah sejam 14 detik ya. 15 menit.
kasih kelas peminjam, mana kelas peminjam, cari kelas peminjam, stem string. Lokasi, lokasi, sebagai lain buku dipinjam, buku dipinjam. Ini buku, oh, kayaknya ini bisa. Coba kasih besar. Right. Oke, jadi sembilan pinjaman. Jadi ini udah selesai sesuai dengan outputnya. Kalkulasi pinjam. Jangan lupa pakai kartu waktu. Budi, tentang Budi. Pemrograman Java oleh Andi.
Oke, mungkin sekian video dari saya. Dikarenakan ada insiden sedikit, memori HP udah penuh, jadi facecam-nya mati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.